Polinema, apa kabar? Salam sehat dan bahagia selalu tentunya. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Ika Polinema dalam program Alumni untuk Indonesia. Dan saat ini saya sudah berada di Oma Kahuripan, Ngawi, Jawa Timur. Bagi pencinta wasra Nusantara, siapa yang tidak mengenal dengan brand Urip Indonesia? Sudah mengenalkan produknya sejak tahun 2008, tidak hanya di Nusantara saja, namun hingga ke mancanegara. Dan tentunya saya sudah ada di galerinya langsung saat ini bersama dengan pemiliknya yang juga merupakan alumni Politeknik Negeri Malang, Mbak Dian Era Kumalasari, Teknik Kimia tahun 99 yang dikenal dengan Mbak Dian Urip ya tentunya sudah ada di sebelah saya. Halo Mbak Dian. Hai. Wah, senang sekali ya Mbak Dian, sebuah kebanggaan bagi kami, bagi Ika Polinema saat ini bisa hadir langsung di Oma Kahuripan di Ngawi, tentunya bisa melihat-lihat ini ya galeri Wasra Nusantara. Nanti Mbak Dian juga akan berbagi, menginspirasi gitu ya teman-teman Ika Polinema. Boleh disapa dulu teman-teman Mbak Dian. Hai, teman-teman Ika Polinema, semoga kalian sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia selalu wajib ya Mbak ya. Wajib itu. Apapun harus ya dan bahagia. Oke ya. Mbak Dian ini dari jurusan Teknik Kimia. Betul. Nah, sekarang ini sudah menginspirasi tidak hanya untuk Indonesia saja, namun juga untuk dunia di bidang fashion wasra Nusantara. Nah, ini berawal dari mana sih Mbak Dian? Dari teknik kimia ke fashion gitu. Gimana Mbak Dian? Oke, itu pertanyaan seribu mungkin banyak orang ya. Kenapa? Jurusan teknik kimia kok di fashion gitu? Ya, jadi saya ini memang hobinya traveling. Dari dulu waktu di Polinema saya ikut Ganendragiri, tujuannya biar bisa bolang, biar bisa naik gunung gitu kan. Hobinya traveling dan fotografi, itu hobi. Kemudian dari jalan-jalan traveling itu saya ketemu kain Indonesia ya, yang ada waktu itu kalau masih kuliah kan uang sakunya pas-pasan. Jadi eksplornya masih Jawa aja kan. Ngeliat loh batik, terus tenun lurik, ini kan bagus, tapi kebanyakan model-modelnya tuh model-model yang orang-orang tua pakai jas. Ini kalau anak muda pasti malu kan zaman dulu pakai seperti itu. Nah, kemudian saya ciptakan buat diri saya sendiri. Saya nggak suka dikembarin ceritanya begitu. Saya bikin baju dari bahan itu dan ternyata banyak yang suka, banyak yang pesen dong, mau dong. Dan waktu itu Facebook. Saya setiap hari upload foto di Facebook hasil karya itu. Nah, dari situ kemudian diundang ke Amerika, ke Eropa, malah Indonesianya baru-baru aja. Gitu. Wow, itu singkatnya begitu. Karena kecintaan ya. Cinta gitu ya, menemukan tadi sebuah kain. Ya. Di situ apa Mbak? Dari sebuah kain itu rasa apa yang didapat gitu Mbak dari kain itu? Ya rasanya kain Indonesia tuh cantik banget dan handmade, dan mama-mama pembuatnya itu maaf ya taraf kehidupannya sangat kekurangan. Nah, itu menggerakkan saya untuk ini lama-lama dan generasi penerus semakin lama kan semakin pudar. Orang-orang anaknya, cucunya tuh ke kota untuk kerja di pabrik. Ini lama-lama kalau nggak dipertahankan hilang identitas bangsa Indonesia sendiri. Makanya ini gerakan dari hati sebenarnya. Melihat kehidupan mereka yang sangat kekurangan, saya pengen membantu mereka dengan membuat baju dari karya. Gitu ceritanya. Berarti melihat dari ini ya, dari rasa kecintaan. Ya, awalnya kecintaan. Rasa kecintaan. Nah, untuk di Nusantara sendiri Mbak Dian, ini pasti kan sudah berkeliling Nusantara juga untuk menemukan menemukan motif atau menemukan rasa cintanya terhadap wasra Nusantara sendiri, terhadap kain-kain ini sendiri. Pengalaman dari Mbak Dian sendiri seperti apa Mbak ketika Mbak Dian berkeliling, atau pengalaman yang paling dikenang? Wah, pengalamannya banyak sekali ya. Jadi selama ini ulang tahun Urip Indonesia ke-16 dan saya ternyata nggak sadar 16 tahun keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke semua punya kain yang disebut dengan wastra. Banyak yang nggak tahu wastra itu apa. Jadi wastra adalah kain yang dibuat secara tradisional, handmade ya, seperti batik, tenun, songket, dan Indonesia di setiap titik kota, desa, suku itu punya kain wastra. Nah itu saya eksplor tuh nggak pernah habis. Selama 16 tahun ini ada aja kain yang belum saya kadang ini nemu yang baru. Motif yang baru, dan ini tuh kekayaan ya. Jadi Indonesia bukan hanya kayak wayang, keris atau budaya yang lain, tapi kainnya luar biasa kaya. Itu semakin membuat saya semangat untuk membuat karya dari wastra. Di perjalanan 16 tahun kita menyusuri
kota-kota, dan ketika pandemi COVID saya nggak bisa mengunjungi mereka kan, akhirnya saya bantu secara live shopping. Nah, live shopping ini melalui uh, Instagram ini sangat berdampak sekali, di mana penjualan itu berpuluh-puluh kali lipat ternyata akibat COVID ini. Nah, setelah ketika COVID masih COVID, kemudian kita sudah bisa akses pergi ya, itu saya langsung ke pedalaman dan sangat mengharukan mereka. Mereka kehidupannya nggak ada yang berkunjung kan, otomatis sudah menjual kainnya susah, ketambahan COVID malah nggak ada yang beli. Dengan saya datang ke tempat-tempat lokasi penenun dan kita IG live shopping pedalaman terkenalnya, itu sangat berdampak, penjualannya, uangnya langsung diterima mereka, dan itu sangat mengharukan. Kita bisa membantu seluruh Indonesia. Wow, ceritanya. Iya. Berarti ada sisi lain kepuasan tersendiri gitu ya. Tidak hanya mencintai wastra Nusantara atau melihat corak motifnya seperti apa, ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu dari pembuat batik. Ya, pembuat wastra. Bahasa wastra lebih manual. Manual ya. Jadi wastra yang pembuat wastranya bahagia. Kemudian Urip Lovers ini sebutan fans berat karya-karya Urip, ini juga bahagia. Jadi saya mempertemukan antara pembuat dan pecintanya. Di situ semuanya akhirnya bahagia. Oke. Ya, itulah sisi tersendiri gitu ya, sebuah kepuasan yang tidak bisa dinikmati hanya sekali saja, mungkin sampai dikenang gitu ya. Nah, ini ternyata juga teman-teman IKA Polinema, ternyata hari ini tepat 30 November 2024 ulang tahunnya Urip Indonesia. Ya, sebenarnya ulang tahun tanggal 25 ya. Tanggal 25 ulang tahun ke-16, tapi karena kita cari waktu yang weekendnya tanggal 30 karena akan diserbu Urip Lover seluruh Indonesia yang datang, ada aja nanti perwakilannya. Ya, terasa sudah 16 tahun ya. Iya, tidak terasa. Dan juga ulang tahunnya Mbak Dian sendiri. Ya, kebetulan waktu itu 2008 saya dulu kerja di kantor juga kan. Terus aku mau keluar, tekatin ini kain tenun. Nah, itu pada saat ulang tahun itu saya bertekad untuk memulai. Oke, selamat ulang tahun ya Mbak Dian. Terima kasih. Selamat ulang tahun juga teman-teman IKA Polinema yang menyaksikan ini. Terima kasih. Dan ini Mbak Dian, dan sekarang Urip Indonesia ini sudah menjadi sebuah perusahaan gitu ya Mbak Dian. Ya. Saya tadi sempat lihat ya, teman-teman IKA Polinema dari depan masuk gitu ya, ada macam-macam. Ini ada galeri, terus kemudian ada juga kumpulan batik-batik yang di atas banyak itu Mbak ya. Terus ada juga potongan-potongan batik kain yang dijadikan pohon. Wah, ini menarik sekali. Ada juga foto dokumentasi dan tentunya semua rasa dari wastra itu ditemukan ketika berada di galeri ini. Waduh, ini keren luar biasa. Nah Mbak Dian, untuk perusahaan dari Urip Indonesia sendiri, ini perusahaan ini kan bukan dari 2008 ya? Sejak kapan Mbak Dian untuk berdirinya? Oke. Jadi ya kita beralih ke menjadi sebuah perusahaan tuh 2016 berproses. Jadi dari 2008 memulai, itu masih belum dikenal kan, kita masih geraya-geraya. Dan itu 7 tahun kemudian ya, baru penjualannya kelihatan yang sudah mulai continue ya, 1, 2, terus kemudian diundang ke, tadi saya sudah sebutkan, di Amerika, di Belanda, terus kemudian saya pindah ke Ngawi. Dulu saya di Jakarta kan. Dulu Jakarta, 2018 pindah ke sini, membuka lapangan kerja di sini, dan ternyata di sini lebih berkembang, orang-orang lokal menyerap tenaga kerja. Nah, di sini sendiri ada Galeri Urip Indonesia, terus ada museum. Museum Urip Indonesia ini hasil penjelajahan saya keliling Indonesia, Kak. Jadi di atas nanti Kakak lihat-lihat ya, lihat kain dari berbagai dari daerah dari Indonesia, ada ruang produksi, ada tempat artisan, ada office. Nah, kebetulan Kak, hari ini karena memperingati ulang tahun Urip, kita mengadakan pameran namanya Sisi Sunyi Nusantara, Susur Sumatera. Jadi perjalanan saya keliling Indonesia saya namanya Sisi Sunyi Nusantara. Kenapa itu? Karena karena di setiap kesunyian ada hal-hal yang indah ternyata. Sisi Sunyi Nusantara, dan temanya Susur Sumatera. Tepat mungkin 3 minggu yang lalu saya habis menyelesaikan ekspedisi Susur Sumatera saya dari Aceh sampai Ngawi, PP, naik mobil. Kita langsung ke penenun di titik-titik
yang sudah dipajang di sini kan titik-titik mana yang kita datangin dan kita bantu live shopping. Kita bukan hanya live shopping tapi membuat video mereka, menyelami kisah mereka, memberi semangat mereka, memberi arahan, dan so pasti kita belanja kainnya buat dibuat karya. Dan itu 1 bulan saya berada di Susur Sumatera, dan ketika pulang ke Ngawi bertepatan ulang tahun Urip Indonesia, saya buat pamerannya. Pameran Sisi Sunyi, ini yang pertama untuk pamerannya Susur Sumatera. Sisi Sunyi sendiri sudah banyak ya, mulai ekspedisi Sulawesi, ekspedisi Celebes yang dinamakan ekspedisi Borneo. Itu karena lulusan Ganendra Giri itu loh. Jadi sering ekspedisi gunung. Jadi itu masih nyambung-nyambung gitu kan ya. Oke. Nah, Mbak Dian, kalau tentang wastra, sebenarnya motif Indonesia yang bisa dikatakan motif Indonesia itu dikenalnya dengan ini itu apa dari Mbak Dian? Kalau tadi kan macam-macam ya, dari Borneo, dari ke tempat yang lain itu kan ada macam-macam. Kalau Indonesia sendiri itu sebenarnya ini yang dinamakan wastra Indonesia itu ini. Waduh, wastra itu kain tenun yang dibuat manual, dan kalau ditanya pertanyaannya Mbaknya ini jawabannya beribu-ribu motif ya. Jadi Indonesia ini setiap daerah punya beda motif, punya beda filosofi, bahkan pewarna alam. Nah ini yang menarik ya, pewarna alam itu di setiap daerah satu dengan daerah yang lain itu nggak sama meskipun jenis tanamannya sama. Contohnya misalkan indigo di Kalimantan dengan indigo di Flores, mungkin sama-sama biru tapi akan berbeda birunya. Mengkudunya juga berbeda, mahoninya berbeda, dan itu yang membuat kekayaan wastranya itu tambah lebih beragam. Dan di negara lain akan takjub ketika saya presentasi, kebetulan sering diundang keluar kan. Nah ketika kita presentasi tentang motif, warna alam, semuanya terpana. Dan gak ada, saya rasa juga suka traveling. Di tempat negara-negara lain juga penghasil tenun saya datangi, gak ada yang sekaya Indonesia baik motif dan warna alam. Betul, memang ya tidak dimiliki oleh negara lain begitu ya untuk beragam motif, beragam wastra yang ada di Indonesia ini ya Mbak Dian. Nah Mbak Dian memulai berkiprah di internasional ini sejak tahun 2015. Ya, 2015. Jadi waktu itu ada event internasional di Florida. Wow, ini adalah event pertama pertama yaitu gunakan sosial media secara bijak. Itu berawal dari Facebook yang setiap hari saya tuh upload setiap jam 7 pagi karya baru, karena nggak ada yang sama kan, karyanya tuh beda setiap hari. Diundang ke Amerika, waktu itu pertama ke Amerika juga kan, pasti pelongak-pelongok. Pelongak-pelongok itu bahasa Mbak Dian ya. Sendirian, hanya dikasih uang tiket. Saya tuh orangnya termasuk nekat. Jadi saya hanya dikasih tiket dan saya nanti tidurnya di nebeng-nebengin ke orang Indonesia yang di Florida. Itu eventnya Asia Amerika. Jadi Asian American Cultural Festival di Florida. Nah kebetulan kita Asia Indonesia ada di situ. Kita fashion show dengan tema saya Wastra Nusantara. Jadi perwakilan dari kain daerah itu saya bawa semua. Dan di sana sama orang Indonesia yang tinggal di sana itu baru ngerti, hah ada kain Indonesia yang kayak gini. Karena orang taunya kebanyakan ya batik, dan batiknya taunya mungkin ya mereka belanjanya di pasar-pasar ya. Jadi taunya printing yang biasa aja. Nah ini tenun, motifnya yang wah nggak pernah mereka lihat di Indonesia dulunya, bahkan apalagi sudah di luar negeri malah nggak pernah lihat lagi kan, apalagi orang Amerika sendiri, hah Indonesia seperti ini. Dan itu saya tuh semakin bangga, ada rasa bangga, atau semakin ya ampun ternyata kita ini nggak dikenal gitu. Ada rasa seperti itu. Nah dari Amerika kemudian masuk VOA ya waktu itu ya, saya diwawancara VOA, terus kemudian ya lumayan penjualannya jadi booming gara-gara itu. Terus kita tembus pasar Eropa, dan sampai sekarang kita ada distributor resmi tokonya di Rotterdam, Belanda untuk Urip Indonesia. Wow, ini ya pasti menginspirasi sekali gitu ya Mbak Dian ya, ketika tidak hanya di Nusantara saja mengenalkannya, namun udah sampai ke Rotterdam juga, bahkan membuka galeri di sana, penjualan di sana ya. Nah, Mbak Dian, kalau kita melihat kecintaan atau potensi dari berbagai kota yang ada di Indonesia ini, Mbak Dian, ini sebenarnya kota mana sih Mbak Dian yang berpotensi wastranya, ataukah masing-masing kota di Indonesia ini punya wastra yang berbeda gitu?
Gini, berpotensi. sejak pemerintahannya presiden yang kemarin, itu memang setiap daerah ekonomi kreatif tuh harus punya kain. Nah, Oke. nah akhirnya untuk daerah Jawa ya, kalau NTT nggak usah diragukan lagi. NTT, Sumatera, Kalimantan, Udah mereka sudah kayak penghasil tenun, penghasil kain ya. hmm, Nah, tapi khususnya Jawa, biasanya batik kan dikenalnya Jogja, Solo, Pekalongan. Nah, sekarang di setiap kota tuh ada batik. Nah, itu dan semakin ke sini, ini perkembangan wastra ini lumayan dahsyat ya. Banyak desainer-desainer muda yang mengangkat wastra, kemudian event-event wastra. Nah, ini saya senang banget ini. Paling enggak mungkin yang saya lakukan tahun 2008 yang dulu wastra mungkin orang masih ini paling enggak inilah ada penerusnya, ada yang mensupport. Nah, Oke. seperti itu. Ya, ya. Dan tentunya Mbak Dian juga sudah memadukan wastra ini menjadi sebuah seni. Jadi Ya, untuk menjadi sebuah karya seni, menjadi sebuah fashion begitu yang kalau saya lihat ini etnik banget gitu ya ya, Mbak Dian. Saya lihat foto-fotonya tadi etnik banget ketika dipadu-padankan begitu walaupun sebenarnya motifnya tabrak-tabrak tapi ya, keren seperti ya, ini ya Mbak Dian. ya, Ini ya ya, contoh-contohnya ada di belakang ya. ini ya teman-teman banyak sekali. Nah, eh, idenya dari mana Mbak Dian Ya. untuk bisa memadu-padankan wastra ini? Jadi karena tadi ya saya keliling Indonesia terus kaya banget, saya pengen orang pakai baju, nih loh Indonesia tuh kaya. Saya menggabungkan karya saya tuh dari berbagai daerah. Misalkan ini nih, kita contoh nih Kalimantan, saya padukan dengan Jambi. Terus ini ada Bajawa Flores, saya gabungkan dengan Bali. Jadi kita menggabungkan Indonesia dalam karya dengan tujuan yang memakai, nih loh Indonesia. Terus nih loh kaya sekali bisa perpaduan. Nah dari wastra-wastra itu, dari perca-perca itu, saya muncul ide dibuat peta, peta ya mungkin ada ya. Oh, peta wastra Peta Indonesia itu wastra. ya. Nah peta ini best sellernya kita. Itu sebenarnya dari perca. Di sini kan percanya seluruh Indonesia ya. Nah uniknya di dalam peta itu, misalkan Irian Jaya yang ditempel juga kain Irian Jaya. Terus kemudian yang Kalimantan ditempel juga Kalimantan. Jawa yang ditempel batiknya. Nah itu yang membuat ini loh kaya banget seluruh Indonesia ada di sini gitu. Oke, ya, yang pasti dari peta wastra Indonesia ini Mbak Dian selalu menyajikan yang out of the box. Ya, yang betul. out of the box dengan tradisi kekinian. Ya. Nah, itu ini gimana Mbak? Apakah memang sudah ada desainernya sendiri di sini? Desainernya saya sendiri dong. Mbak Dian sendiri ya. Ya, desainernya saya sendiri. Saya basicnya kan teknik kimia kan lulusannya. Saya lanjut ke Undip juga waktu itu teknik kimia dan tidak ada basic desain, motong, jahit nggak ada. Nah, karena kain ini sangat sayang untuk dipotong, saya menciptakan 2008 ini tanpa potong kain. Jadi makanya bajunya kan lebar-lebar. Iya, Itu memang sengaja begitu sengaja, ya? sengaja pertama karena kita minim potong kain sebagai penghormatan ke mama-mama penenun tidak memotong. Nah, ini kan sarung utuh. Nah, jadi ini sarung utuh sebagai penghormatan mama-mama penenunnya. Paling tanpa potong ini pun ditekuk ke dalam, Kak. Jadi kalau misalkan yang beli ini suatu saat pengen mentetel ini jahitan jadi sarung lagi. Nah, seperti itu. Ini tenun NTT Timor kemudian sama Baduy Banten. Oh, ini. Oh, ya atasnya ya begitu. Ya. Ya, teman-teman. Cantik semua. Cantik. Nah, ini juga Baduy dan Daya Iban dari Kalimantan Barat. Ini warna alam semua. Jadi yang tak taruh sini ini warna alam semua. Saya khususkan karena saya sandingkan dengan urip di Nusantara. Ini produk turunan urip ya. Oke. Kalau ini masih ada korelasinya dengan teknik kimianya ini. Saya buat contoh boleh. Ini namanya produk life care berbahan alami. Ya, yang ini yoga mat karena saya pecinta yoga itu buat matnya, buat semprot, menghilangkan kuman. Terus yang best seller ini Kak Amrita Oil. Belakangnya nih Amrita. Nah, ini best seller ya perempuan. Jadi Urip Lovers nih belanja wastra juga belanja ini paling banyak. Amrita Oil. Oke, wow, keren ya. Jadi tidak hanya menyajikan peta wastra Indonesia, tapi juga ada namanya, ini dinamakan di Urip. Di Urip Nusantara. Urip di Nusantara. Kan kita hidup di Nusantara dengan kembali ke alam. Jadi menghasilkan produk-produk seperti ini. Nah, ini ada hand sanitizer juga. Betul. Terus ada serum, ada rambut.
terus cuci kain tenunnya. Nah ini kimianya agak nyambung dikit. Kita kan nyuling minyak atsirinya untuk bahan-bahan dasarnya kan menyuling ini. Oke, tapi memang harus inovasi gitu ya. Harus inovasi betul. terus ya Mbak ya. Ya. Menghasilkan produk-produk baru Ya. gitu. Ini keren ya. Harus berinovasi terus ya teman-teman. Nah, Mbak Dian, tadi saya lihat sepintas ini ada kain-kain yang ditata sampai membumbung ke atas gitu ya Mbak Dian. Nah, itu sebenarnya kain asli yang didapat dari Nusantara atau jadi kain yang tadi Mbak lihat itu karena kita lagi pameran susur Sumatera, itu kain Sumatera semua dari Aceh sampai Lampung. Jadi hasil penjelajahan saya pamerkan hari ini sesuai karena dengan temanya betul. Terus ada pohon-pohon, ya ada pohon yang ada pacanya itu melambangkan pohon kehidupan. Bahwa wastra ini menghidupi ya, bukan hanya penenunnya, tetapi urip Indonesia sendiri hidup dari kain tenun juga untuk para pekerja di sini. Dan setelah diterima urip lover, dia merasa bahagia, dia bersemangat. Jadi inilah pohon wastra yang saya desain ini menghidupi semua orang, membuat orang bahagia. Dan di situ nanti Mbak bisa tulis ya harapan untuk wastra dan urip Indonesia yang digantung-gantungkan tadi. Iya, keren sekali ya. Tadi saya lihat kain percanya yang berupa pohon itu besar sekali gitu ya. Ada banyak kain perca dengan berbagai motif, waduh pasti ribuan. Nah ini yang sudah ditemukan Mbak Dian dengan hasil berkeliling seluruh Nusantara. Tadi juga ada galeri kalau dilihat di sini ya dengan berbagai motif yang didesain sendiri sama Mbak Dian. Ya, betul. Nah, Mbak Dian untuk karyawan sendiri di perusahaan ini sampai berapa? Ini sudah banyak loh Mbak Dian ya. Tadi di kantornya, di sini banyak sekali ya. Karyawan tuh kalau jadi di sini ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, ada KHL tuh harian lepas ya, macam-macam. Tapi kalau semuanya berkumpul itu 100-an. Wow. Kalau semua berkumpul ya. Cuman kan ada harian lepas yang misalkan jahitannya lagi banyak dia datang, kalau nggak banyak dia nggak datang. Terus artisan tuh Sasiko yang pembuat detailing itu orang sini semua. Jadi kita juga orang sini. Kita juga ngasih kerjaan sama ibu-ibu di sini yang mau menyulam peta itu. Jadi dia bisa ngomong anaknya atau di rumah dia setor. Nah, jadi saya memang pengen bermanfaat bagi orang banyak, terutama di Ngawi ini ya, sekitar sini. Ya, oke, Mbak Dian, selama 16 tahun terus berkarya di Wastra Nusantara, tantangan apa yang paling sering dihadapi atau tantangan yang menurut Mbak Dian, wah ini bisa menjadi tantangan, nanti akan ada satu inovasi baru ini gitu? Oh, banyak sekali tantangannya. Oke, jadi saya jelasin satu-satu. Tantangan dari sisi kita ya sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha wastra ini. Wastra ini kan dibuat satu-satu. Jarang yang bisa dibuat ganda banyak ya. Nah, itu ketika customer beli, kita live shopping, banyak yang ngetik, banyak yang mau. Terus ternyata kainnya cuma satu, tuh kayak kecewa gitu. Dan itu saya juga ikutan sedih, tapi gimana lagi, namanya juga ini nggak bisa dibuat lagi. Kalau kita pesen, belum tentu sama hasilnya. Nah, tetapi urip lovers ini sudah mereka memahami bahwa di setiap handmade tuh nggak bisa sama. Kalau yang paham, mereka kadang bisa memahami, ya udah paling nggak 80% mirip. Nah, juga sama ketika live shopping seperti ini urip lover nih fanatik banget ya ceritanya. Fans keras karya Urip. Jadi kalau nggak dapat marah-marah, aku duluan. Nah, kayak gini, kayak gitu kan. Aku duluan. Nah, keputusan tuh ada di admin karena di setiap jaringan, Kak. Misalkan Mbak ngetik perasaan menang, tetapi dimenangkan yang lain itu karena adminnya. Adminnya di HP adminnya yang menang orang lain gitu. Nah, itu nggak terima. Nah, terus kemudian saya buat hashtagnya atau saya kasih edukasinya bahwa wastra menemukan jodohnya. Wow. Memang itu betul. Saya sendiri mengalami ketika di pedalaman saya mencintai kain yang sudah saya pengen, tetapi pemiliknya hatinya belum ikhlas. Ya, berarti belum jodoh saya gitu. Jadi wastra ini mencari pemiliknya. Seperti itu. Terus musuh yang paling berat juga atau tantangan berat adalah bangsa kita sendiri. Mereka selalu kok
kok mahal? Nah, karena Berarti nggak itu susah tahu. sekali Oh, bikinnya, sangat susah. ya. Contohnya di Tenganan Gringsing. Kenapa harganya sampai 35 juta? Sampai kain kecil aja harganya 8 juta. Dan dia selalu dipakai souvenir ketika KTT kan. Kenapa? Karena proses pewarnaannya minimal 6 bulan. Wow, Itu baru lama. pewarnaan ya, dicelup, jemur, celup, warnanya belum bagus, celup lagi, jemur lagi, itu baru pewarna, belum ditenun. Kenapa ini 35 juta? Dia membuatnya juga sama, dikasih tanggal, nyelup tanggal sekian, 10 tahun yang harganya 35 juta. Nah itu kadang-kadang orang Indonesia sendiri kurang mengapresiasi. Paling enggak kalau memang belum ini budgetnya belum sampai, jangan ngenyak yang ini pengrajinnya mahal banget gini. Nah sedangkan orang Indonesia sendiri kalau saya lihat shopping di luar negeri di brand-brand terkenal itu dengan bangganya nggak nawar. Nah itu sebenarnya miris. Dan kapan orang kita ini makmur, pengrajin kita sebenarnya, pengrajin tenun ini orang-orang hebat, orang-orang yang dia tanpa membuat pola tapi bisa menenun. Harusnya kan itu digambar, nah itu di luar kepala. Seperti sekarang saya lagi mengundang namanya Uli Arta, dia penenun dari Tarutung Tapanuli Utara untuk kita talk show. Itu dia menenun juga tidak membuat hitungan tapi sudah dari hati di luar kepala. Sebenarnya mereka itu seperti profesor bagi saya. Saya selalu takjub dengan penenun ini. Nah tapi kadang orang Indonesia sendiri kenapa mahal, kenapa ini, ngomel-ngomel. Tapi giliran kamu belanja di luar negeri, nah, dengan gayanya berpamer di media sosial, nah itu menyedihkan bagi saya. Harusnya justru pamer dan bangga. Iya, kalau harusnya kita menggunakan Wastra. produk Wastra Nusantara. Iya, ya, Mbak, betul sekali. Terus makanya kolaborasi ini sering Kak, saya bekerja sama dengan seperti kemarin tuh Universitas di Kediri, terus di Madiun, saya sering mengisi kelas inspirasi di Bali, bahkan saya di Universitas Nanterre Paris. Kemudian di Belanda sering saya diundang sebagai dosen untuk Wastra. Ya. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Ika Polinema ya. Tapi kemarin sempat sudah di teknik kimia sendiri diundang, dan ternyata pertanyaan yang datang adalah guru teknik kimia saya semua. Karena dulu saya nggak terkenal, nggak dikenal mereka karena kan nggak pinter sekolah, nilainya nggak bagus-bagus. Harus jadi pinter. Nah itu dia. Kan kalau zaman ini sudah berubah ya kayak. Zaman ini sudah berubah. Kalau orang zaman mungkin di tahun itu kan nilainya harus begini. Kalau saya dulu sudah menjadi pemberontak kan. Saya sudah bisnis dulu waktu masih di Polinema, saya sudah jual alat-alat gunung, celana gunung ke teman-teman pendaki. Sama keren lagi gitu ya. Ya emang itu bagian dari proses juga. Oke. Ya Mbak Dian, berarti itu kolaborasi gitu ya. Ini teman-teman di Polinema yang pasti sudah menantikan loh Mbak Dian. Kolaborasi dari Mbak Dian Urip, apa yang bisa dikolaborasikan dengan Mbak Dian Urip? Apa tadi Mbak? Kelas bisa ya? Kelas inspirasi atau bisnis plan, atau mungkin kelas pengenalan Wastra gitu. Banyak sih. Atau kita bikin workshop ya, workshop cara menenun yang simple, cara membuat pola yang simple gitu. Wow, keren. Nah, ini teman-teman di Polinema kalau mau kesini boleh ya Mbak ya? Boleh, datang ke Ngawi, deket kan sama pintu tol tadi. Ternyata saya tadi sudah mengira bakal jauh. Ternyata deket ya, ada cuman 1 kilo. Ada di Jalan Sunan Kalijogo, nomor 34, ada tulisannya Urip Indonesia. Atau kamu searching di Google Urip Indonesia, akan dipandu sendiri. Oke, dipandu sama Google ya. Sudah bisa ditemukan di mana-mana begitu, karena memang sudah dikenal ya di Indonesia. Nah, Mbak Dian, tadi kolaborasi dengan Ika Polinema, oke. Untuk bisnis plan juga ya, gitu ya. Berarti Mbak Dian juga bisa ya nanti kapan main ke Polinema gitu. Boleh, ya, boleh. Boleh. Ya, oke. Mbak Dian, untuk ini sendiri, di pedalaman sendiri ini saya masih tertarik ya Mbak Dian. Tadi Mbak Dian sempat menyampaikan bagaimana jika memang tidak ada penerusnya di Wastra Nusantara ini. Nah, menurut Mbak Dian sendiri seperti apa? Mbak Dian harus seperti apa sih ketika kita ingin berkontribusi, berpartisipasi untuk ayo kita meneruskan yang namanya Wastra di pedalaman sendiri, itu harus seperti apa? Ataukah dari pemerintahannya sendiri yang memang harus memperhatikan ekraf atau gimana? Ya kebetulan saya ini militan orangnya, tidak mengandalkan, maksudnya saya tidak
kebetulan saat ini mungkin tidak bekerja sama dengan instansi pemerintah, komunitas, saya gerak sendiri. Karena saya susah diatur orangnya ya. Tapi memang kalau urusan kerja keras, kita kadang-kadang nggak kerasa kalau yang saya lakukan tuh ternyata besar gitu, berdampak. Saya nggak kerasa. Ya, tadi modal nekat ya, teman-teman. Nekat, betul. Nekat sama tekad beda tipis, Mbak. Oke, jadi yang saya lakukan untuk regenerasi itu, kita ngasih beasiswa. Kita ngasih beasiswa anak-anak penenun yang mau membantu ibunya menenun. Nah, ini sudah berjalan ya. Ada sekitar kalau nggak salah 40-an anak-anak tersebar yang kita kasih beasiswa. Per bulan kita kasih beasiswa. Tapi kita juga pantau nilainya. Apakah dia tetap berprestasi di sekolah, tetap membantu ibunya. Dan yang paling tua yang pertama kita kasih beasiswa, namanya Intan tuh anak Soe, sekarang sudah kuliah di Kupang. Jadi dia mengambil jurusan teknik informatika. Saya tanya, kenapa kamu ngambil itu? Saya pengen seperti Kak Dian mengenalkan tenunnya lebih jauh. Nah itu kan saya mengharukan ya, berarti gerakan yang saya lakukan mungkin kecil tapi berdampak. Dia punya semangat. Dan kemudian ke intan-intan yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Dari hasil penjualan live shopping yang sehari 3 kali kayak minum obat nih, itu kita harian kita sisihkan untuk memberikan beasiswa ke anak-anak penenun. Jadi mereka saya tanamkan, banggalah dengan tenun buatan ibumu, orang tuamu, atau mungkin leluhurmu. Karena di masa depan, saya yakin tenun tuh punya masa depan. Di masa depan, orang-orang akan meninggalkan namanya handmade, mungkin lebih ke digital, tapi kamu akan dicari karena nggak ada yang bisa seperti kamu. Nah, semakin hari semakin jauh, semakin langka. Betul, dan saya nggak mau identitas Indonesia kain tenunnya tuh hilang. Saya memperjuangkan sampai nafas air saya tetap memperjuangkan. Makanya museum ini saya buat memang belum sempurna, sangat masih jauh dari sempurna. Saya menuliskan di setiap kain dengan narasi setahu saya yang saya alami ya. Kemudian orang yang berkunjung paling enggak dia akan punya tambahan tentang ilmu kain tenunnya, pengetahuan kain tenunnya. Dan di ulang tahun ke-16 ini saya launching buku Soulcraft Kriya Jiwa Dian Urip. Ya, saya sempat baca itu, Mbak. Ya. Boleh dibagikan sedikit, Mbak, bukunya? Boleh. Tentang soul, berarti rasa gitu ya. Soul, seorang Dian. Soulcraft Kriya Jiwa Dian Urip, berkarya selama 16 tahun. Jadi mungkin buku ini pertama di Indonesia yang bukunya tuh craft. Jadi kalau orang bikin buku kan dicetak, dipercetakan mungkin 1000 eks lembar jadi. Ini bukunya dijahit manual. Kemudian di dalamnya ada kain tenunnya. Terus pinggiran halamannya itu rasa masa lalu, dia terbakar. Dan diciptakan hanya 99 saja. Kalau 99 kan ganjil. Ibaratnya belum sempurna. Nggak 100, belum sempurna karena nanti akan ada kelanjutannya. Itu hasil Soulcraft Kriya Jiwa seorang Dian 16 tahun ini. Ya. Isi bukunya berarti lebih ke mana, Mbak? Tentang rasa dari seluruh Nusantara atau apa? Kalau bukunya ini sebenarnya lebih ke opening, lebih ke umum ya. Ada 7 bab di mana saya menceritakan peta wastra, mozaik wastra Nusantara. Saya tulis tentang urip lovers yang garis keras ini, kemudian wastra menemukan jodohnya. Jadi tentang soul, craft Dian Urip. Nah nanti di buku selanjutnya akan lebih spesifik edisi khusus Sulawesi, Sumatera, dan selanjutnya yang pernah saya jajahi. Ini sekarang lebih umum dulu, begitu ya. Nanti ke depan lanjut lagi bikin buku lagi yang lebih spesifik tentang daerah-daerah yang sudah pernah didatangi Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, kalau untuk di daerah sekitar Ngawi sendiri ya, Ngawi ini kan juga adalah daerah yang seninya tinggi gitu ya. Saya baca sekilas. Banyak seniman-seniman. Banyak seniman-seniman juga di Ngawi. Kalau melihat dari lingkungan sekitar Ngawi ini sendiri, Mbak Dian, seperti apa sih potensi dari Ngawi ini khususnya di seni sendiri, Mbak? Oke, kalau Ngawi ini potensinya banyak ya seninya, tapi memang kebanyakan senimannya yang terkenal tuh keluar dari Ngawi. Oh, berarti tidak mengembangkan daerahnya. Iya, mereka mungkin di Jakarta atau di mana tampil. Tetapi saya memilih pulang ke desa, merdeka dari desa, istilahnya begitu. Saya dari Jakarta, saya pertama berkarya di sana, di Bekasi tepatnya, terus berani pulang 2018 untuk merdeka di desa, karena Ngawi harus punya sesuatu. Ngawi harus punya sesuatu
Ngawi harus punya, ada apa ya di Ngawi yang harus dikunjungi. Jadi sekarang orang mengingat Museum Wastra, hah, Ya, Ngawi. pasti di Ngawi gitu ya. Semuanya kaget. Sudah terbrand begitu Iya. ya. Oke. Yang nggak tahu, hah, Ngawi, Museum Wastra, aneh sekali. Kalau kata orang-orang yang pernah berkunjung ke sini ya, kata orang-orang ya, kan saya nggak bisa ngomongin tentang museum saya sendiri. Wastra museum di sini ada paling lengkap di seluruh Indonesia. Paling lengkap. Ya katanya yang datang ya. Kalau katanya berarti memang yang datang tidak hanya pernah kesini saja, tapi kan Ya, sudah pernah ke yang lain, betul. dan ini jadi membandingkan gitu Ya, kan ya, betul, Mbak Dian betul, ya. betul. Boleh, nanti teman-teman di Kapal Nema yang mau kesini langsung naik di museumnya. Gitu, Ya, naik belanja, Iya. lihat produksi boleh. Betul. Terus mungkin misalkan kalian punya sekelompok, aku ajarin dong sasiko atau workshop apa, kita Apa sangat itu terbuka. Sasiko? Sasiko tuh peta susur yang bestseller Oh, gitu. oke. Kesini. Ya, gitu kesini. Kesini rombongan. Rombongan Boleh ya? boleh. Kita sering Kak ngadain pasar urip namanya ya. Misalkan ibu-ibu Pangdam, ibu-ibu dari dinas apa, kita mau ke urip dong, kita mau belanja sama workshop sama buatin pasar ya. Kita buat pasar di sini. Kita jualan baju-bajunya, terus kita bikin workshopnya, kita makanan lokal orang-orang sini, penjual-penjual yang makanan tradisional kita undang. Jadi bantu UKM juga. Oke, sip, keren. Dari Ngawi membesarkan Ngawi begitu ya, yang pasti Niatnya begitu. Tapi nggak tahu Ngawi sendiri ini nggak. yang pasti keren lah ini ya. Ya. Oke, Mbak Dian, untuk teman-teman di Kapal Nema, mungkin yang sekarang memiliki soul yang sama, ingin mengembangkan juga di bisnis Fashion. yang sama gitu ya, ada pesan seperti apa sih Mbak Dian tipsnya untuk teman-teman? Saingannya banyak, jangan gitu. Males gitu. Harus gimana Mbak Dian? Oke, mungkin tips kecil dari saya ya. Jadi apapun bisnisnya ya, sebenarnya nggak fashion aja, lakukan dengan hatimu. Kemudian kamu harus konsisten dan fokus. Kalau nggak konsisten itu nggak bisa. Karena pengalaman saya 2008 memulai, 2014 baru kelihatan konsistennya pembeli. Baru kelihatan lama berproses karena kita berproses ya, model apa ya, bagaimana ya, dan cari pasar. Karena kan ini benar-benar usaha Urip Indonesia nih from zero, benar-benar nol. Zero to hero, jangan lupa ya. Dari nol, beneran nggak punya modal, nggak punya basic. Saya sekolah desain ini karena kecintaan. Nah, kalau cinta itu ya karena saya seneng kain itu saya lakukan totalitas. Mungkin nggak kerasa capek, nggak dirasa. Terus melakukan sesuatu tuh bener-bener detail sampai tahu gitu. Nah itu kuncinya, kamu harus tetap fokus, konsisten, dan harus sabar juga ya, harus sabar juga. Lakukan dari hatimu, jangan terpaksa. Itu bisnis apapun, nggak hanya fashion. Nah kalau yang khusus bergerak di bidang fashion, gunakan Wastra Nusantara karena kain kita kalau kita eksplor nggak ada habisnya. Gitu. Ya. Ribu-ribu. Ya betul. Masih banyak lagi. Oke. Nah, Mbak Dian untuk ini sendiri, untuk harapan sendiri ini seperti apa sih Mbak Dian? Mungkin Mbak Dian ingin berharap seperti apa untuk ini dulu, untuk Urip Indonesia? Ya. Mungkin dari jatuh bangunnya. Ya. Seperti apa? Nah untuk Urip Indonesia harapan saya Urip Indonesia tetap bertahan di jalur wastra. Jadi semakin mengembangkan wastra-wastra dan semakin menemukan wastra-wastra baru yang mungkin belum kita jelajahi atau mungkin belum banyak dikenal, dan membuat Urip Lover semakin banyak. Dengan adanya Urip Lover semakin banyak, pecinta karya semakin banyak, otomatis mereka membeli karya kami dan otomatis juga kami membeli kain tenunannya lebih banyak lagi. Nah harapannya tetap intinya bertahan di jalur wastra karena itu bagian dari identitas Indonesia. Ini cinta Indonesia banget soalnya. Ya. Nah untuk harapannya untuk anak-anak masa kini, Mbak Dian, khususnya teman-teman di Kapal Nema ataupun alumni ataupun dari mahasiswa Kapal Nema sendiri, seperti apa? Ya, harapannya karena ini zaman sudah jauh modern ya, kemudahan-kemudahan bisa didapat dengan secara digital. Kembangkan bisnismu secara digital, banyak cara, banyak kemudahan. Nah, itu sama seperti tadi, perlu konsisten, perlu lakukan dengan kesabaran ya. Ini kemudahan tuh semakin banyak. Jadi intinya nggak ada kata tuh semakin susah gini. Gitu ya, terus ini belum ini. Sekarang tuh segalanya mudah. Kamu cari apa aja di Google, kamu beli online untuk kebutuhan
misalkan menjahit atau apa, properti apapun tuh gampang. Sekarang dimudahkan. Nah, itu dibutuhkan tetap konsisten, semangat terus-menerus. Oke, tetap konsisten, semangat terus-menerus. Itu tadi pesan dari Mbak Dian. Yang penting Never give mencintai up. dulu ya. Ya, Mbak Dian, ya. harus mencintai, itu udah dasar sekali ya. Oke, mencintai dulu, menyenangi dulu, dan harus tetap terus berproses tadi katanya Mbak Dian berproses, ya. ini berproses. Mbak Dian mengawalinya semuanya dari nol, dari zero, yang pasti akan menjadi zero to hero. Ya, kan, saya nggak Mbak bisa Dian? jahit, tapi jahit sendiri loh dulu. Beli mesin jahit kecil, saya jahit jublek banget. Jahit berarti Loh, ya, iya berarti nggak bisa dong, kan bukan penjahit iya, kan. perlu memaksa diri tuh bisa. Iya, terus wah jelek banget nih. Besoknya lagi terus lumayan bisa. Saya gantung di dinding rumah saya di Jakarta, saya foto taruh di Facebook. Setiap hari saya lakukan 7 tahun, bayangin. Baru 2014 tuh penjualannya lumayan gitu, kelihatan. Terus kemudian udah mulai ikut pameran 2015. Jadi berproses, nikmati prosesnya. Nikmati, enjoy. Ketika ada masalah atau cash flow-mu tersendat, never give up. Never give Ya, up. pokoknya terus. Karena kita kan seperti pelaku wastra atau fashion tuh banyak kan mereka sudah punya modal duluan, atau mungkin anaknya pejabat itu banyak ya, atau anaknya orang penting yang sudah karena modalnya banyak udah jadi brandnya, tapi akan beda rasa ketika kamu memulai dari bawah dan melihat sekarang urip seperti ini yang bagi saya nggak pernah membayangkan urip seperti ini. Saya hanya mengalir saja, saya hanya menjalani saja penuh semangat, dan ternyata bermanfaat bukan hanya urip Indonesia tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan keluarganya. Ketika saya datang ke pedalaman, sangat mengharukan. Mereka ibaratnya bilang angel datang gitu. Oke, ya betul ya, karena membantu banget. Sangat ya, sangat membantu. Saya begitu punya banyak saudara, begitu punya banyak ibu, di setiap tempat saya punya ibu, punya kakak, punya adik. Oke, keren, wah, keren, luar biasa sekali. Saya jadi makin termotivasi. Jalan-jalan, Mbak. Makin termotivasi banget ya, teman-teman tentunya. Dan senang sekali ya, Mbak Dian hari ini Ika Polinema diberikan kesempatan untuk bisa hadir langsung. Terima kasih ya sudah mau datang jauh-jauh dari Malang. Sama-sama ya, tentunya ini nanti bisa banget untuk bermanfaat gitu ya bagi teman-teman Ika Polinema ataupun bagi mahasiswa tentunya yang ingin memiliki rasa yang sama untuk bisa memajukan yang namanya Wastra Nusantara. Alumni Polinema tahun 99 tentunya sekarang sudah berhasil gitu ya, sudah bisa menginspirasi, tentunya bisa mengedukasi kita semua untuk bagaimana untuk kita tetap terus semangat, untuk kita tetap terus bertahan di usaha apapun gitu. Iya, usaha apapun. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian untuk waktu kesempatannya. Terima kasih juga. Sukses untuk Urip Indonesia yang sekarang sudah 16 tahun. Amin. Selamat ulang tahun untuk Urip Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Doa yang sama ya, doa yang terbaik juga buat kakak dan Ika alumni semua yang sudah menonton, dan semuanya bahagia dan sehat. Terima kasih, selalu bahagia dan sehat. Dan tentunya kita harus segera mengakhiri program alumni untuk Indonesia di episode kali ini, dan biarlah nanti kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan tema, dengan alumni lainnya yang tentu akan semakin menginspirasi kita bersama. Terima kasih teman-teman Ika Polinema, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Ika Polinema. Saya mau jalan-jalan lagi. Ayo jalan-jalan dong. Kami selalu ada untuk Indonesia, kami berdiri teguh. Ika Polinema, alumni untuk Indonesia.